Display-displaynya filter full val di mana kok? Gue penasaran banget sama FX6, FX4. Gue ada pakai di depan sih. Pakai depan. Mau dibongkar satu? Enggak sih, pengen liatin aja. Tapi kalau untuk apa namanya spare partnya Fluval lengkap kok. Spare partnya. Spare partnya justru barusan begini. Kalau kita tiap kali import, ini biasa after 8 months to 9 months. Jadi kan ini udah 6 months importing dari pertama kalinya Fluval masuk. Sekarang lagi gue yang ini third shipment ini itu mulai masuk foam padnya. Terus apa barang-barangnya itu mulai masuk. Jadi kalau sekarang kalau ngasih garansi kalau ada yang rusak langsung ganti unit. Emang ganti unit? Ganti unit ya, karena spare partnya memang belum ada ya. Iya. Tapi jadi nextnya sih pasti ada spare part. Cuman yang jelas ada spare part yang nggak bisa ketemu kayak primer. Yaitu kayak di Fluval F407. Primer itu buat menyedotnya awal ya? Ya, kalau misalnya dia sih enaknya kan udah automatic primer. Jadi kalau dan biasanya kalau nggak salah Fluval tuh memang harus diisi air dulu kan ya di dalamnya baru dinyalain, enggak ya? Kalau yang FX4 ini murni dari kosong, pasang pipa baru di prime. Dia langsung prime sendiri. Langsung prime sendiri waktu kita nyalain pompanya. Yeah. Oh gitu. Jadi kalau ini benar-benar kayak dari nol, lu tinggal pasang di atas. Kalau ini pakai FX4. FX4. Bentuknya agak cebol ya, karena diameternya sama dengan FX6 cuma beda tinggi ya kok ya? Beda tinggi. Kalau ini idealnya memang sih buat 120 lah maksimum ya. Kalau kita suka over lah. Iya, maksudnya untuk aquarium 120 itu udah maksimal lah kayaknya. Kayaknya ya. Karena kalau untuk aquascape orang biasanya kan memang suka ngoverin si flow-nya kan. Aquascape sih rata-rata mungkin kayak beda sedikit sama laut ya. Kalau aquascape kayaknya 10 kali lipat ya. Kalau untuk akuarium makin besar akuariumnya, pengalinya makin kecil sih. Kalau akuarium kecil mungkin 10 kalinya. Kalau akuarium udah mulai gede ya 5 kalinya sampai 7 kalinya lah. 5 kali sampai 7. Kalau di laut sih kita semuanya 10 kali 15 kali. Mau berapa penukurannya ya? Iya, penukurannya. Ya cuman kalau dia plus poinnya coba bantu nanti. Ini dia ada auto backwash. Jadi ini tinggal kita dibuka ya. Buka. Terus habis itu bukanya gampang sih. Jadi ini kalau kita cabut, ini kan pasti kan ngisi ke bawah. Sebenarnya ini nggak kelihatan, cuman kalau misalnya dari awalnya cuman perlu gini doang, di-connect, dicolok, nge-prime sendiri. Dia nge-prime sendiri. Dia akan ngebuang udara sendiri secara sendiri. Memang dia nggak punya pompa buat nge-prime-nya ya? Nggak. Dia malah memang automated priming sendiri. Itu dari pompa sih, fungsi prime-nya. Dan saat ini yang belum ada spare part-nya itu ya? Iya. Jadi kalau rusak ganti unit? Kurang lebih ya. Karena cuman dia punya garansi. Garansinya lama banget kan soalnya. Garansinya berapa tahun? Garansinya dia sih sebenarnya dari Fluval bisa sampai 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Kalau dari kitanya sih kurang lebih after service kita tuh di 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Cuman habis itu kita bisa bantuin. Bisa apa? Ngeklaim. Oh, ngeklaim sana ya, dibantu klaim ya. Dibantu klaimnya. Karena kan orang kalau filter yang agak mahal ini pasti pikirnya after sales-nya. After sales-nya ya. Iya, dan ketersediaan spare part. Cuma so far sih yang kita pakai dari dulu, karena Fluval actually kita udah pakai dari dari 2011 dari 2016 ya. 2016. Cuman pakai pompanya, head pumpnya namanya Fluval SP. Dan kayaknya dulu yang authorized distributornya memang belum ada ya. Kayaknya lo pertama kok ya? Awalnya kita cuman seri doang iseng sih. Import sendiri. Cuman habis itu authorized distributor lebih ke arah S-Hardware. Oke. S-Hardware jualan Fluval ya? S-Hardware jualan Fluval. Terus kedua, sekarang distributor lokalnya dikasih ke kita. Oh gitu. Jadi S-Hardware lebih khusus ke retailing dari major place-nya. Untuk harga ini berapa? FX4 itu di 3 jutaan ya, 3,9. 3,9 dengan flow berapa ya? 1.500 salah ya? 1.500. Ini berarti head to head-nya sama EHM 2217 ya? Profesional sih harusnya. Fluval selalu fight-nya sama profesional. Oh, profesional ya? Iya, jadi yang dari paling bawahnya 407 sampai 207 itu kalau misalnya kita ngecek dari pricing di luar, actually memang harganya jauh banget dari klasik. Jadi sebenarnya yang 407 sampai 207 sengaja kita drive down harganya untuk kurang lebih
Oh, bisa yang klasik tuh yang bukan FX ya, yang kelas 407 itu ya. 407 itu ketemunya tetap di profesional ya. Ini ada nih. Oh, rate-nya enggak ada. Barangnya aja, tertulisnya 30 watt sih. Cuman kalau nggak salah memang kalau head to head sama yang profesional EHEM memang jauh lebih murah sih ya. Jauh lebih murah. Dan pembagiannya lebih oke. Nanti kita buka aja sekalian unbox tuh barengan masih bos. Kalian narik kali ya? Kali. Nah, kalau FX sendiri, seri FX cuma ada 2 kok ya? FX cuma ada 2, FX4 sama FX6. Oh, ini dia nih, 2600. Wow, gede banget sih 2600. Kalau seri klasik berarti saingannya sama yang 2265 ya? 22 berapa sih? Pokoknya ada yang paling gede tuh. Gua nggak bisa ngomong komparatif sih, cuman apa? Enggak, maksud gua flow rate-nya dengan EHEM klasik yang 2265 kalau nggak salah, 2260 kalau nggak salah seginian juga. Tapi dari sisi harga sih jauh lebih murahan ini. Dari klasik. Yang 2260 itu harganya sekarang udah 56-an kalau nggak salah. Ya mungkin ya. Gue dulu pakai profesional sih di sana sebenarnya. Cuma gue nggak tahu profesional berapa. Baru gue ganti dia. Gua kalau EHEM memang selalunya klasik sih, nggak pernah. Karena bedanya apa sih paling simpel. Makanya fitur-fiturnya kalau menurut gua sih kalau untuk aquascape udah cukup banget dengan yang klasik. Iya, ini 2260 ya. Dan dia simple kan, in di bawah, out di atas. Jadi untuk maintenance-nya juga akan lebih mudah. Yang ini di mana sih dia? Di atas juga? Ini di bawah. Oh, ini di bawah. Oh, kalau klasik ini di bawah, out di atas. Jadi kalau misalkan di Fluval ini punya backwash, si backwash-nya EHEM klasik itu ya in-nya tinggal diputar ke bawah. Jadi dia keni di bawahnya ini bisa diputar gitu kok. Putar ya udah jadi backwash. Oh, gampang banget ya. Makanya kalau klasik gue senangnya itu karena simple dan gampang dan harganya memang paling murah. 8 juta ya itu sekarang. Ah, 8 juta, buset. Terakhir beli masih 6-an. 8 juta. 8 juta 530.000. Iya. Ya, dia 2.400 liter per jam. Iya kan, kurang lebih sama kan? Iya, kurang lebih sama. Beda dikit toh. Nah, kalau mahal. Kalau ini buat tank 1,5 meter, 1,60 nih cakep nih. Ya, ini dia 3.500 ya. Gue taruh di 1,50 meter sih, walaupun bukan aquascape. Yang mana? Ini. Oke. Ini di FX, ini pakai FX6 gua. Sorry, dia banyak yang datang. Ini buat apa nih? Siklit? Enggak. Diskus. Nah, ini. Dari penampakan sih ganteng. Iya, lebih tinggi doang sih dia. Kita buka satu boleh nggak kok? Boleh. Ini justru mau gua buka. Kita buka. Soalnya ini sih kalau bisa sih bro. Kalian kena bro. Neo CO2 gua. Oh boleh. Nah ini yang gua bilang. Ini dia sistemnya ragi gula atau nggak tahu jujur ya, dia bahasa apa gua nggak tahu. Sebenarnya sih kayaknya sistemnya ragi gula, cuman gulanya itu dari mana? Apakah dari gula ataukah dari karbohidrat lain? Itu nggak tahu juga. Ya gua nggak tahu. Sistemnya sih ragi gula ini. Ya. Karena kalau yang cisot kan dia biasanya harus 2 tabung. Ya. Citron sama soda kan. Kalau ini sistemnya kayak ragi gula. Dan ini kalau segini bisa bertahan berapa lama? Dia ada refillnya. Jadi refillnya tuh dikasih kayak 5 saset. Sasetannya tuh bisa lu taruh, lu bikin nggak tahu berapa. Kayak 60 nih, gue pakai 2, gue isi 100 mili. Ngomongnya sih nggak klaimnya sampai 50 hari ya. Cuman kita harus ngecek sendiri. Cuman nanti biasa 5 dari 5 itu kemungkinan besar berarti kayak 10 hari gitu. Oke. Dan itu diganti semua isinya apa dikasih kayak apa namanya pemicunya lagi? Nggak, refillnya sih cuma nanti saat nanti dia hilang, kan kita isi refill, kasih air panas lagi. Oh, berarti yang bawah ini, yang depan bawah ini? Ya, nanti pasti habis tapi nanti. Oke. Nanti ada refillnya juga. Iya. Jadi refillnya cuman, bentar gue sekarang gue ambil cover. Ini sih refillnya nanti. Maaf. Bahasanya keriting. Tapi gue pernah lihat YouTube-nya sih, cara mereka nge-refillnya. Ya jadi nanti ini putihnya tuh sebenarnya kayak yang buat ini jelinya. Yang bawahnya ya, oke. Nah nanti kan di dalam sini tuh selalu ada dia punya kayak apa? Sebenarnya itu ya. Lah. Ini gulanya, ini raginya. Iya, something like that mungkin. I see. Dan yang 50 hari itu satu beginian. 50 hari. Iya.
kali satu gini. Ini 110.000 kayak gini. 110. 110. Jadi 200.000 tuh udah dapat tabungnya, dapat selang, dapat diffuser. Sama diffuser 200.000. Yes. Kalau retail yang ini doang berapa? 85 ribuan. 85. Berarti kira-kira ini senilai 100 ribuan lah ya? Iya. Tanpa diffuser ya? Sebenarnya worth sih. Worth. Hasilnya sih lumayan konstan lah. So far dia nggak terlalu meledak ya. Iya, at least untuk akuarium 30 cm kalau kalian main low light, medium light itu masih cukup banget nih segini. Ini udah posisi berapa lama? Belum, nggak tahu. Ini kita pasang about I think 5 days sudah. Udah 5 hari. 5 hari. 5 hari masih konstan segini ya. Lumayan sih. Buat yang baru-baru main dan males beli gula, beli ragi, tinggal beli ini nih. Kali aja ada di Aqua Jaya nanti. Bisa. Bisa ya. Atau mungkin malah barang jadi mereknya Aquariset. Boleh, nanti kita bikin lagi. Enggak, daripada nanti kalian dimarahin istri, dimarahin emak, ngabisin gula, ngabisin agar-agar, ngabisin ragi ya kan? Nggak bisa bikin kue lebaran, nah beli aja nih. Tuh, segini 200.000 kok ya? Iya. Plus diffuser. Ayo kita unboxing Fluval FX4. Kalau udah kebuka segel ntar bisa laku lagi nggak kok? Nggak tahu kali set apa. Display ya? Display. Oke ya. Nih yang pertama ini selang ya. Selangnya 1622 ya ini ya. Ya selesai. Iya sih 1622 sih ini. Tapi ini, oh ini selang backwash ya? Ini selang backwashnya. Karena selangnya ini kan selang hitam ya? Selangnya selang hitam. Nah ini selangnya dia selang fleksibel. Dan ini tentunya lebih besar daripada 1622 nih, gede banget tuh lihat. 16 dia nggak cocok sama JPN ya? Ya sama apa? Kalau kita kan selang kita rata-rata kan tipenya JPN. Kalau misalnya di orang tuh pasti DIM. Oke. Ukurannya ukuran Europe sih. Jadi kalau terpaksa ganti selang mungkin pakai konverter kali ya? Biasa gue bakar sih ininya. Oke. Dia panjang nanti kita potong sendiri. Jadi nanti di dalamnya dapat. Nah ini keran-kerannya buat di sini nih. Ya. Ini in out sama ya? In out sama. Ukurannya? Dia cuma bisa adjust ini doang. Motornya kemana sih gue ngerti? Ya masih perawan nih, masih seret. Tawa mah ketawa aja Sas. Tuh lihat, inputnya gede banget tuh. Ini inputnya ya. Iya, inputnya. Kayak sarang burung. Kayak dapat holder. Oh ini holder buat nukik apa namanya? Ngebending dia di akuariumnya ya? Iya. Di gini nih. Set. Tuh ini pompanya setengah di dalam, setengah di luar nih. Dan ini untuk backwashnya. Nah kalau, maaf itu apaan kok? Oh. Maaf, cutter. Ini backwash, ini tinggal dibuka gini ya berarti ya? Iya. Dan ini disambung selang. Oh ini cuma dop aja ya? Oke. Jadi kalau buat ganti air, kalau males sifon-sifon bisa langsung colok selang sini, buka, tarik selangnya ke kamar mandi, udah ganti air deh. Sama ngebersihin filter. Yoi. Simple. Nah ini dapat innya. Oh iya ini buat outflow-nya. Outflow-nya nyabang 2 ya? Nyabang 2. Dan ini 360 ya, bisa diputar kemana-mana ya? Iya bisa diputar ke rumah. Jadi bisa kalian arahin satu ke permukaan untuk nambahin surface vegetation, bisa satu ke bawah. Udah sih bukaannya. Oh, model. Kita muter terus tarik ke bawah. Udah. Yang terbiasa dengan EHEM 2260 juga terbiasa lah pasti main. Oke. Nah, ini datang, kita tinggal angkat begini. Oh ini ada 2 tray ya? 2 tray. Jadi kalau pengen lihat sistemnya dari sini muter ke samping sini nih, ke pinggir sini, muter ke samping sini, masuk lewat sini nih bawah. Samping. Jadi ini yang pertama nyentuh adalah biofoam yang kasar kan? Pinggir, baru dia masuk ke tengah gini. Dalam ya?
Iya ya. Kayaknya. Iya, benar kok. Jadi Benar, ya? air dari sini di bawah itu muter. Udah kayak gitu dia masuk ke pinggir-pinggir sini. Pinggir muter ke atas. Selesai di atas ini baru dia masuk lagi ke tengah. Masuk ke tengah baru ditendang lagi sama pompa yang ini nih. Nah, ini pompanya. Nah, ini. Ya, benar begitu. Jadi pemasangannya di pinggir adalah busa kasar, di tengah pertama itu busa halus atau bisa juga langsung pakai keramik kering kayak gini nih. Iya. Di fullin sampai bawah. Dan paling bawah itu biasanya orang pakai biofoam halus atau pakai ini bukan biofoam halus atau mungkin Dacron paling akhir. Sebelum masuk lagi ke tendang ke akuarium. Unik sih. Kadang-kadang gue kasih lagi sih rumah bakteri di sini, nggak tahu kenapa. Oh, di sini. Ya gue isi lagi biasanya. Iya. Pokoknya memaksimalkan media biologi ya. Iya. Terus dia selalu dapat kayak shock. Oh iya, ini kita bisa isi sama karbon aktif atau isi sama secum purigen, yang mana secum purigennya udah nggak ada lagi di sini, padahal kita pengen beli buat super mega tank. Kapan kok ada lagi? Tanggal 15. Tanggal 15? Tanggal 15. Kemasan yang gede juga dong. Kita kayaknya kalau super mega tank butuhnya 5 kilo deh. Kita ada yang 16 liter nanti. 16 liter? 16 liternya cukup kayaknya. Cukup banget. Cukup. Tinggal nanti ya sisanya diecer. Biar nggak rugi. Biar nggak rugi. Bisa. Soalnya lumayan taninnya dari kayu santigi. Iya, harus di backwash berkali-kali ya kayaknya. Dan gue pernah ini pakai purigen di akuarium 1000 liter, pakai sekantong yang 250 mili. Enggak, gue ganti air, gue tinggalin seminggu, bening. Secum purigen. Gue juga belum pernah pakai. Ya, gimana sih? Gue pakai di Marin. Di Marin. Kalau di Marin fungsinya lebih apa, kan nggak ada tanin? Wah, sebenarnya dia fungsinya bisa kayak semacam ganti kayak karbon aktifnya kan. Oke. Di Marin gue kadang-kadang pakai itu buat yang tank yang flow-nya rendah banget. Oke. Jadi ada beberapa koral yang misalnya butuh flow rendah, tapi kita mau lihatnya juga bening kan. Iya, jadi kayak excess chemical dan segala macam diserap sama purigen ya. Iya. Jadi kalau udah pakai purigen nggak perlu karbon aktif lagi? Enggak sih sebenarnya. Nggak perlu ya? Karena sebenarnya fungsinya mirip ya? Fungsinya mirip. Ya. Tapi kalau di aquascape memang paling utamanya buat tanin sih. Iya, buat taninnya ya. Itu gue juga baru tahu sebenarnya. 6 bulan yang lalu. Seminggu doang kok bersih tanpa ganti air. Langsung celing. Tadinya kuning, terus langsung bening kayak gini. Seminggu. Itu 1000 liter pakai yang sebotol 250 mili. Ya cuma gini doang sih sebenarnya dia. Yang satunya lagi yang kecil dia. Ya, jadi ini 3.900.000 ya? 3.900.000. Ini bisa juga berfungsi, misalkan udah rusak nih, jadi ember buat nyiram tanaman bisa. Ganti dong. Oh iya, soalnya ini garansinya setahun kok ya? Garansi di toko setahun. Garansi toko setahun, dan misalnya ada kerusakan, spare part yang nggak ada, langsung ganti unit. Iya. Langsung ganti unit. Kalau ini pasti lebih ganti unit, dan plusnya di dia sih lifetime sih. Lifetime ya? Jadi seharusnya pompa yang kita beli kayak gini ataupun EHEM kan sebenarnya kan kekuatannya karena long lasting ya, dibeli sama orang. Partly dari reason kenapa kita spend segini mahal buat kanister kan kemampuan standingnya yang cukup lama. Terus kalau misalnya kita ngomong backnya, karena motoblok dia tuh kerjasama sama Askol. Apanya? Motor bloknya. Motor, oke. Motor bloknya, jadi rata-rata pompanya dia tuh motor bloknya kan titanium. Kalau ini mungkin nggak titanium, karena ini kan cuman kanister. Tapi dengan motor blok yang bagus, biasa pompa tuh last time-nya lama sekali. Iya. Kayak kalau EHEM nggak jual kok? Ada online only. Online only. Soalnya EHEM gue pernah pakai EHEM yang masih made in West Germany. Berarti kan sebelum tahun 91 kan itu. Dan masih bagus. Gue ada pompa masih, gue jual yang masih made in Germany-nya EHEM. Masih made Germany ya? Ini West Germany. Oh, West Germany, masih lama. West Germany kan berarti sebelum tembok Berlin runtuh tuh. Udah lama banget. Udah lama banget. 70 tahun EHEM. Mulai 70 tahun. Jadi EHEM tahun lalu itu sudah 70 tahun berkibar. Jadi kalau untuk pompa memang leadernya EHEM sama Fluval lah ya, merek Eropa. Fluval lebih kuatnya di North America. Di Amerika. Ya, jadi karena soalnya kalau di webnya itu ngomongnya Kanada ya, Fluval ini ya. Padahal kan buatan mereknya brand Italia ya. Brand Italia. Headquarternya sendiri kan memang ada di 3. Ada 3. Ada 3, salah satunya di Kanada. Ya. Pusatnya di Kanada lah. Dan pabriknya pasti di Cina juga. Ini masih Italia. Ini masih Italia. Masih Italia, pure. Semua produknya Fluval masih 100% dibuild di Italia. Oh gitu. Jadi bedanya sama IHEM kan sudah dibuildnya di China. Kalau ini masih 100% bodywork semua Italia. Makanya bau-bau spaghetti ini.
Jadi masih ada beberapa brand yang masih dari luar. Oke, nggak jadi beli kok ya, bungkus lagi kok. Bungkus lagi. Oke. Dan yang FX6 dia 3 tray ya, bedanya dia 3 tray, ya, 3 pompanya tray. Lebih gede dan harganya 5,9 nggak salah ya? 4,9? 4,9, cuma selisih 1 juta ya. Jadi kalau akuarium kalian 120 atau di atas 120, beli FX6 sekalian karena medianya besar dan pompa ini kan bisa diatur ya, kalau flow-nya terlalu kenceng tinggal dicekek aja kan? Yes. Ya kurang lebih oke sih, so far gue nggak ada problem sama kanister ini, cuman jeleknya kalau kita main aquascape pakai dia punya base kan lily pipe-nya susah. Oh iya. Maksudnya buat bentuk estetiknya estetika mungkin, ya. Ya, cuman ya balik lagi harus kita renov ya. Maksudnya modified, mungkin ininya pakai selang clear glass gitu-gitu. Iya, iya. Memungkinkan sih sebenarnya ini. Kalau selangnya kegedean, soalnya lily pipe kayaknya nggak ada yang segede gini deh. Paling kita pakai convert ke 1622. Rata-rata sih kemarin yang ini mereka convert semua ke 1622. Iya. Cuman cara mainnya biasanya kita gedein 1622-nya kita agak burn, kita besarkan. Kalau nggak pakai konverter, cuman konverternya kayak nggak ada deh. Buat yang dari DIM ke JPM. Paling sambung-sambung selang biasanya. Paling sambung di lem bisa diakalin lah. Gue bakar sih. Bakar ya? Gue bakar terus gue pakai besinya yang kayak gini. Terus gue ini ya klem ya, di klem. Ya. Gue klem ulang. Basic gitu doang. That's it. Dan kalau makin kecil outputnya, si arusnya makin deres ntar keluarnya. Makin kencang. Makin ngebut. Makin dicekek makin kencang ya. Iya, larinya makin kencang bener. Ya ini kayak gini doang sih plus poinnya. Cuman kalau untuk akuarium gede, model begitu masih oke lah. Apalagi kalau backgroundnya hitam bisa kamuflase kan. Nggak terlalu kelihatan. Iya. Ini lebih ke performance lah kita ngomongnya ya. Performance, harganya lebih bagus, performa, udah sih itu aja sih. Kalau untuk estetik mungkin kalau yang memang maunya kayak glassware banget, pasti kelihatannya agak, ya mas cuma plus minus lah ya. Iya, ehem aja pipa hijau. Pipa hijau, iya. Mendingan hitam. Ya cuman so far ya enaknya bisa kita atur, tapi ya jeleknya kalau misalnya bisa saran sih outnya diganti surface skimmer ya. Karena walaupun dia di bawah nyedot, kadang-kadang kan atasnya kan agak sedikit. Paling mungkin dinaikin dikit, satunya ditembak ke atas, satunya ke bawah. Jadi lumayan. Kayak gini kan lumayan banget nih. Diarahin ke atas dia juga mulai. Iya, tapi tetap pasti akan ada ini sih. Paling ditambahin surface skimmer di sana. Ya, surface skimmer harus ada. Oh iya, ini masih nggak kekejar ya? Nggak bisa kekejar ya. Karena pembuangannya yang dari bottomnya. Cuman kalau flow-nya sih oke. Flow-nya bagus. Dama belum datang? Nggak jadi, serius? Oh iya, thank you. Serius nggak jadi? Hah? Serius nggak jadi? Oh lo nggak masalah, tuh gue bermanfaat kesini bisa bikin konten. Nggak rugi gue.